Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Devita Setiafaryani dan rekan saya Dianisa Fitri Rama Azara ingin mempresentasikan hasil materi kami dari buku yang berjudul An Introduction to the History of Psychology. Ini saya akan membahas tentang masalah dalam penulisan sejarah psikologi. Jadi yang pertama itu, kapan sih psikologi itu mulai ada? Apakah mungkin dari abad kuno, atau mungkin dari abad Yunani awal, atau mungkin dari abad ke-19? Nah, di dalam buku ini, penulis mengkaji sejarah psikologi itu mulai ketika para filsuf Yunani membicarakan tentang perilaku manusia dan proses berpikir. Lalu, apa sih yang harus disertakan dalam penulisan sejarah psikologi? Dalam menentukan apa yang harus disertakan dalam penulisan sejarah psikologi itu, seseorang akan menelusuri ide dan peristiwa yang mengarah pada apa yang penting sekarang. Buku ini mengambil pendekatan dengan melihat cara psikologi saat ini dan kemudian mencoba untuk menunjukkan bagaimana bisa seperti itu, atau disebut juga dengan pendekatan presentisme. Lalu yang terakhir ada pilihan pendekatan. Nah, ada pendekatan yang menekankan pengaruh hal-hal non-psikologis seperti perkembangan ilmu-ilmu iklim, politik, kemajuan teknologi, dan ekonomi, ataupun pendekatan perkembangan sejarah. Nah, yang kedua itu mengapa mempelajari sejarah psikologi. Nah, manfaatnya itu ada pemahaman yang lebih mendalam. Dengan perspektif yang lebih besar, muncul pemahaman yang lebih dalam. Dengan pengetahuan sejarah, seseorang dapat mengetahui dari mana asal-usul pemikiran psikologi dan juga mengetahui seberapa penting pemikiran tersebut. Jadi, seseorang dapat pemahaman yang lebih besar tentang psikologi saat ini dengan mempelajari asal-usul historisnya. Lalu, bisa juga menjadi sumber ide yang berharga. Banyak ide yang berpotensi dalam psikologi karena sejarahnya masih menunggu untuk digali lagi untuk menemukan sesuatu yang baru, yang mungkin akan dapat lebih diterima oleh masyarakat di masa sekarang. Masuk kepada pembahasan ketiga. Jadi, apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan muncul sebagai ilmu untuk menjawab pertanyaan tentang alam dengan memeriksa alam secara langsung daripada dengan bergantung pada dogma gereja, otoritas masa lalu, takayul, atau proses pemikiran abstrak saja. Masuk pada pembahasan keempat, yaitu revisi dalam pandangan tradisional ilmu pengetahuan. Pandangan tradisional adalah ketika ilmu pengetahuan melibatkan observasi empiris, perumusan teori, pengujian teori, revisi teori, prediksi, kontrol, pencarian hubungan yang sah, dan asumsi determinisme. Nah, di sini sudah ada dua orang filsuf terkemuka yang mempermasalahkan tentang pandangan tradisional. Yang pertama itu ada Karl Popper. Nah, Karl Popper ini tidak setuju bahwa suatu kegiatan ilmiah itu dimulai dengan observasi empiris karena menurutnya kegiatan mengamati itu adalah kegiatan yang konyol. Menurut Popper, aktivitas ilmiah dimulai dengan suatu masalah dan masalah tersebut menentukan pengamatan apa yang akan dilakukan oleh para ilmuwan. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan solusi untuk masalah atau dugaan dan kemudian mencoba mencari kesalahan dengan solusi yang diusulkan atau sanggahan. Nah, lahirlah prinsip falsifiability. Prinsip falsifiability itu maksudnya adalah teori ilmiah harus bisa dibantah. Bagi Popper, agar sebuah teori menjadi ilmiah, ia harus dibuat dengan resiko kesalahan yang tinggi. Karena menurutnya kalau tidak beresiko dengan kesalahan yang tinggi atau menjelaskan fenomena setelah fenomena tersebut terjadi, itu bukan termasuk teori ilmiah. Dan menurut Popper juga, teori yang kemungkinan besarnya akan salah, maka teori tersebutlah yang menyebabkan kemajuan ilmiah. Nah, yang kedua itu ada Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dengan teori paradigma dan juga ilmu normalnya. Paradigma sendiri memiliki arti seluruh keyakinan, nilai,
teknik, sekumpulan orang, atau sebuah komunitas ilmiah tertentu. Nah, begitu paradigma diterima, aktivitas yang para ilmuwan lakukan itu mengeksplor masalah dari paradigma tersebut. Dan itu disebut dengan ilmu normal. Ilmu normal sendiri seperti teka-teki, yaitu memiliki aturan yang membatasi sifat dari solusi yang dapat diterima. Paradigma dan psikologi. Stats menggambarkan psikologi sebagai disiplin pre-paradigmatik. Pre-paradigmatik itu apa sih? Pre-paradigmatik adalah ketika para ilmuwan bersaing untuk menguasai bidang tersebut. Nah, menurutnya karena berbagai sekolah pada abad ke-20 dipandang memiliki sistem untuk bersaing mendapatkan status paradigma. Bahkan saat ini kita dapat melihat camp-camp dengan label behavioristik, kognitif, psikobiologis, psikoanalitik, evolusioner, humanistik, dan lain-lain. Tetapi psikolog lainnya tidak setuju bahwa psikologi adalah disiplin pre-paradigmatis. Mereka mengklaim bahwa itu disiplin ilmu yang berbeda dari ilmu yang dianggap kun. Mungkin psikologi selalu memiliki beberapa paradigma yang berjalan berdampingan, atau setidaknya tema atau tradisi penelitian. Dalam teks ini diasumsikan bahwa psikologi adalah disiplin multi paradigmatik daripada disiplin pada tahap perkembangan pre-paradigmatik. Kuhn versus Popper. Bagi Kuhn, dengan konsep tentang ilmu normalnya, para peneliti akan melakukan proyek penelitian yang ditentukan oleh paradigma, yaitu melakukan sains normal. Sedangkan bagi Popper, masalah ilmiah tidak seperti teka-teki, karena tidak ada batasan tentang apa yang dianggap sebagai solusi atau prosedur dalam pemecahan masalah. Nah, analisis sains bagi Kuhn menekankan faktor konvensi dan faktor subjektif. Sedangkan analisis sains bagi Popper menekankan pada logika dan kreativitas. Kuhn mengatakan bahwa paradigma yang diterima oleh sekelompok ilmuwan menciptakan realitas yang mereka tinjau. Karena hal itu, Kuhn memimpin pandangan radikal bahwa kebenaran itu sendiri relatif terhadap paradigma. Sedangkan Popper percaya bahwa ada kebenaran tentang dunia fisik yang dapat diperkirakan oleh sains. Dengan kata lain, Popper menerima teori korespondensi kebenaran. Masuk materi yang kelima, apakah psikologi sebuah ilmu pengetahuan? Di sini dijelaskan di teori deterministik dan juga teori indeterminisme dan non-determinisme. Teori deterministik, psikolog yang berorientasi ilmiah bersedia mengasumsikan determinisme saat mempelajari manusia. Semua determinis percaya bahwa segala perilaku ada penyebabnya, sedangkan teori determinisme dan non-determinisme, beberapa psikolog percaya bahwa perilaku manusia telah ditentukan, tetapi penyebab perilaku tidak dapat diukur secara akurat. Keyakinan ini mencerminkan prinsip ketidakpastian. Nah, di sini dijawab oleh seorang psikolog dan filsuf sains yang sangat dihormati. Beliau menjawab pertanyaan apakah psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan dengan cara menekankan psikologi yang bersifat non-ilmiah. Menurutnya, psikologi salah dipahami ketika dilihat sebagai ilmu yang koheren atau sebagai jenis disiplin yang koheren yang ditunjukkan untuk studi empiris manusia. Psikologi dalam pandangan saya bukanlah disiplin tunggal, tetapi kumpulan studi dari berbagai pemeran. Beberapa di antaranya mungkin memenuhi syarat sebagai sains, sedangkan sebagian besar tidak. Sigmund Koch berpendapat bahwa psikologi harus merangkul sains dan humaniora dalam upayanya untuk memahami manusia. Yang terpenting, kita hendaknya tidak menilai psikologi dengan kejam karena beberapa aspeknya tidak ilmiah atau bahkan anti-ilmiah. Hanya karena suatu hal tidak ilmiah bukan berarti hal tersebut tidak bernilai. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul seputar psikologi. Apakah perilaku manusia dipilih secara bebas atau ditentukan? Sebuah teori tentang sifat manusia mencoba untuk menjawab dengan mengetahui apa yang melengkapi manusia saat lahir. Menurut Watson dan Skinner yang merupakan ahli perilaku mengungkapkan sifat atau perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman. Lalu, apakah pada dasarnya kita itu agresif? Nah, jawaban dari Freudian, ya. Sementara, menurut Rogers dan Maslow yang merupakan anggota kamp humanistik, tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab tergantung bagaimana seseorang memahami pikiran dan tubuhnya yang terkait.
Selanjutnya, apakah pikiran itu ada? Lalu, bagaimana hubungannya dengan tubuh fisik? Beberapa psikolog menjelaskan dalam istilah fisik. Bagi mereka, peristiwa mental pada akhirnya hanyalah fisika kimia. Nah, posisi ini dipanggil materialis, karena mereka percaya bahwa materi adalah satu-satunya kenyataan, termasuk kognisi dan perilaku, yang juga harus dijelaskan dalam istilah materi. Ada pendapat lain nih. Mereka tuh menyatakan bahwa apa yang disebut realitas fisik hasil dari gagasan yang dirasakan. Nah, posisi ini dianggap idealis dan monis karena menjelaskan segala sesuatu dalam kerangka kesadaran. Juga gak sedikit loh psikolog yang nerima keberadaan peristiwa fisik dan mental dan berasumsi bahwa keduanya diatur oleh prinsip yang berbeda. Nah, posisi ini tuh disebut dualisme. Setelah diasumsikan bahwa alam fisik dan mental ada, maka muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana keduanya terkait? Nah, hal ini tuh dijelaskan dalam jenis dualisme. Salah satu bentuk dualisme disebut interaksionalisme. Mereka mengklaim bahwa pikiran dan tubuh berinteraksi. Artinya, pikiran memengaruhi tubuh dan tubuh memengaruhi pikiran. Menurut konsepsi ini, pikiran mampu memulai perilaku. Hubungan pikiran dan tubuh dapat dijelaskan melalui keadaan darurat yang menyatakan bahwa kondisi mental muncul dari kondisi otak fisik. Nah, posisi dualisme lainnya menjelaskan bahwa pengalaman lingkungan menyebabkan kejadian mental dan respons tubuh serentak, sehingga keduanya tidak bergantung satu sama lain. Posisi ini dirujuk sebagai paralelisme psikofisik. Menurut seorang dualisme, terkait hal ini disebut aspek ganda. Seseorang tidak dapat dibagi menjadi pikiran dan tubuh, tapi merupakan satu kesatuan yang mengalami peristiwa fisiologis dan mental secara bersamaan. Seperti halnya dua aspek dari sebuah koin. Peristiwa mental dan fisiologis adalah kedua aspek dari seseorang. Pikiran dan tubuh tidak berinteraksi, juga tidak dapat dipisahkan. Nah, selain kedua posisi tadi, ada juga nih yang berpendapat bahwa ada sebuah harmoni yang sudah dibangun sebelumnya antara tubuh dan peristiwa mental. Artinya, keduanya berbeda dan terpisah, tetapi dikoordinasikan oleh beberapa pihak luar, misalnya Tuhan. Nicholas de Malebranche mengemukakan bahwa ketika suatu keinginan muncul dalam pikiran, Tuhan menyebabkan tubuh bertindak. Demikian pula ketika sesuatu terjadi pada tubuh, Tuhan menyebabkan mental yang sesuai pengalaman. Malebranche menyebut hubungan pikiran dan tubuh itu sesekali. Selanjutnya, mekanisme versus vitalisme. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku manusia dapat dijelaskan sepenuhnya dalam istilah hukum mekanis? Berdasarkan mekanisme, perilaku semua organisme termasuk manusia dapat dijelaskan dengan cara yang sama seperti perilaku mesin manapun. Hanya bedanya, manusia itu lebih kompleks. Tapi menurut vitalisme, kehidupan tidak pernah dapat sepenuhnya direduksi menjadi benda material dan hukum mekanis. Karena makhluk hidup mengandung tenaga vital yang tidak ada pada benda mati. Bahkan, di zaman kuno, kekuatan ini disebut sebagai jiwa atau roh dan kepergiannya dari tubuh yang menyebabkan kematian. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana atribut manusia seperti kecerdasan diwariskan? Dan sejauh mana atribut tersebut ditentukan oleh pengalaman? Nativisme menekankan peristiwa warisan dalam penjelasannya tentang asal-usul berbagai atribut manusia. Mereka menganggap beberapa aspek dari perilaku manusia secara naluriah atau yang menganggap kodrat manusia sebagai baik, buruk, agresif, suka berteman,
dan sebagainya. Empirisme menekankan peran pengalaman. Mereka mengklaim bahwa atribut manusia sebagian besar ditentukan oleh pengalaman. Kebanyakan psikolog sekarang mengakui bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan warisan. Dan dalam banyak kasus, perilaku ditentukan oleh sifat atau bawaan dan pengasuhan atau pengalaman. Rasionalisme versus irasionalisme. Penjelasan rasionalisme tentang manusia biasanya menekankan pada pentingnya proses berpikir yang logis, sistematis, dan cerdas. Sesuai dengan namanya, rasionalis. Ini tuh harus bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, rasionalis cenderung mencari prinsip universal yang mengatur peristiwa di dunia empiris. Kebanyakan filsuf Yunani mula-mula begitu rasionalis, dan beberapa melangkah lebih jauh dengan menyamakan kebijaksanaan dengan kebajikan. Sebagian besar filsafat dan psikologi barat mengabadikan pemuliaan intelek dengan mengorbankan pengalaman emosional atau mengorbankan perasaan. Akan tetapi, intelek tidak selalu menjadi panduan terbaik untuk pemikiran dan perilaku manusia. Di berbagai waktu dalam sejarah, emosi manusia lebih dihargai daripada akal manusia. Ini terjadi selama era Kristen awal atau pada masa Renaissance. Dan pada waktu-waktu lain di bawah pengaruh filsafat dan psikologi eksistensial. Semua sudut pandang ini mengutamakan perasaan manusia yang berkebalikan dengan rasional. Oleh karena itu, hal ini disebut irasional. Penjelasan apapun tentang perilaku manusia yang menekankan faktor penentu yang tidak disadari juga tidak rasional. Teori psikoanalitik Freud dan Jung misalnya, mereka menjadi contoh irasionalisme karena mengklaim bahwa penyebab sebenarnya dari perilaku tidak disadari dan karenanya tidak dapat dialami secara rasional. Hubungan manusia dengan hewan. Gimana sih perbedaan manusia dan hewan secara kualitatif dan kuantitatif? Jika perbedaannya bersifat kuantitatif, maka setidaknya dapat mempelajari manusia dari hewan. Sekolah behaviorisme sangat bergantung pada penelitian hewan dan mempertahankan bahwa prinsip yang mengatur perilaku keduanya itu sama. Oleh karena itu, hasil penelitian pada hewan dapat segera digeneralisasikan ke tingkat manusia. Tapi, menurut humanis, manusia secara kualitatif berbeda dari hewan lain. Oleh karena itu, menurut mereka tidak ada gunanya gitu kan mempelajari hewan lain. Nah, kata mereka, manusia adalah satu-satunya hewan yang dengan bebas memilih tindakan dan bertanggung jawab secara moral atas tindakan itu. Dengan demikian, masuk akal untuk menilai perilaku manusia sebagai perilaku baik atau buruk. Tapi, kalau hewan, kan gak ada artinya. Soalnya, hewan gak ada kemampuan untuk bernalar dan memilih. Juga gak ada rasa bersalah. Gimana sih asal-muasal pengetahuan manusia? Ilmu yang mempelajari manusia disebut epistemologi. Psikologi selalu terlibat dalam epistemologi karena salah satu perhatian utama dari psikologi adalah menentukan gimana manusia memperoleh informasi tentang dirinya dan dunianya. Oh iya, menurut empiris, semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi yang entah gimana terdaftar dan tersimpan di otak. Tapi menurut nativis, beberapa pengetahuan adalah bawaan. Lalu, ahli epistemologi mengajukan pertanyaan seperti, apa yang bisa kita ketahui? Apa batasan pengetahuan? Dan gimana pengetahuan diperoleh? Dalam menjawab pertanyaan epistemologis,
Para empiris mengemukakan pikiran pasif yang mencatat pengalaman fisik sebagai gambaran mental, ingatan, dan asosiasi. Pengalaman fisik yang terjadi secara terus-menerus cenderung akan diingat kembali. Bagi empiris, pengetahuan terdiri dari deskripsi akurat dari realitas fisik seperti yang diungkapkan oleh pengalaman indrawi dan direkam dalam pikiran. Dan bagi rasionalis, pengetahuan terdiri dari konsep dan prinsip yang dapat diperoleh dari pikiran yang aktif dan merenung. Sedangkan dari beberapa nativis mengungkapkan setidaknya ada beberapa pengetahuan yang diwarisi sebagai komponen alami dari pikiran. Realitas objektif versus subjektif. Perbedaan antara apa yang benar-benar terjadi secara fisik atau realitas objektif dan apa yang dialami secara mental atau realitas subjektif. Beberapa menerima realitas naif yang mengatakan bahwa apa yang kita alami secara mental sama persis dengan apa yang hadir secara fisik. Banyak yang mengatakan bahwa setidaknya ada sesuatu yang hilang atau diperoleh dalam terjemahan dari pengalaman fisik ke pengalaman fenomenal. Nah, perbedaan antara dua jenis pengalaman dapat ada jika reseptor indera hanya dapat menanggapi sebagian dari apa yang hadir secara fisik, misalnya hanya untuk suara atau warna tertentu. Perbedaan juga bisa terjadi jika informasi hilang atau terdistorsi saat sedang dikirim dari reseptor indera ke otak. Masalah diri. Pengalaman yang berkontribusi pada diri sendiri termasuk perasaan yang terarah dalam diri seorang seperti kesadaran menjadi sadar, kemampuan untuk mengarahkan seseorang secara selektif, pikiran dan perilaku, saat-saat pengalaman yang sangat emosional dan penuh wawasan. Seperti yang akan kita lihat, mempertahankan pendapat diri dengan kekuatan kemandirian menciptakan sejumlah masalah yang telah diperjuangkan oleh psikologi selama bertahun-tahun. Jelas, apakah diri atau pikiran yang mempertahankan pikiran sendiri diusulkan sebagai pengatur pengalaman? Sebenarnya seseorang dihadapkan pada masalah pikiran tubuh. Universalisme versus relativisme. Sepanjang sejarah filsafat, sains, dan psikologi, ada individu-individu yang mencari dan beberapa mengklaim telah menemukan kebenaran universal tentang dunia secara umum, khususnya tentang orang-orang. Tujuan dari universal semacam itu adalah untuk menggambarkan hukum umum, asas, atau esensi yang mengatur dunia dan persepsi kita tentangnya. Ada juga individu yang mengklaim bahwa kebenaran universal semacam itu tidak ada atau tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu, pencarian universal yang ada secara independen dari keberadaan manusia pasti sia-sia. Sebaliknya, mereka mengatakan semua kebenaran harus relatif terhadap perspektif individu atau kelompok. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Devita dan Diani. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.